Oke, seperti biasa hari Senin kita punya Monday Light News. MLN. Kalau programnya MNL. Kalau paketnya MNL. Kalau MLM saya pasti kaya. Anda ingin menikmati kapal pesiar? Itu MLM ya. Pernah kan? Pernah juga penonton? Tapi kok dompetnya masih kosong. Oke, ini dia Monday Light News. Berita pertama malam ini kita awali dari informasi memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, puluhan siswa SMP Muhammadiyah 12 Gresik, Kota Baru menggelar drama kolosal untuk mengenang semangat juang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Diikuti oleh semua kelas, drama kolosal diperankan para siswa-siswi dengan mengenakan kostum ala pejuang. Ada yang menjadi tentara penjajah, ada juga sebagai rakyat. Senjata mainan pun digunakan untuk menambah kesan dramatis dalam adegan drama kolosal ini. Melalui drama kolosal ini diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan untuk jasa para pahlawan bangsa. Selain itu, para pelajar juga meneladani semangat juang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Cara berbeda juga dilakukan puluhan siswa dan siswi dari SMK Citra Medika Sragen dalam memperingati Hari Pahlawan. Dengan semangat dan tanpa kenal lelah, mereka mengecat ulang helm-helm pejuang kemerdekaan yang terpajang di dinding makam pahlawan Manggala Negara. Helm-helm tua tersebut menjadi simbol perjuangan dan semangat juang yang tak pernah padam. Melalui sentuhan warna baru, para pelajar ingin menjaga makna dan nilai perjuangan pahlawan agar tetap hidup dalam hati generasi muda. Para siswa dan siswi SMK Citra Medika Sragen juga bekerja sama dengan para guru untuk membersihkan makam dari sampah dan dedaunan. Setelah melantunkan doa bersama, mereka mengalungkan kalung bunga di makam pejuang. Kegiatan ditutup dengan tabur bunga sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan. Inilah jembatan yang seharusnya menjadi akses penghubung. Namun kini justru lebih mirip ujian keberanian yang setiap harinya harus dilewati sejumlah siswa dari SDN Cikadongdong 2 di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Tiap langkah di atas papan yang rapuh bisa berarti hidup dan mati. Namun tak ada pilihan bagi anak-anak sekolah ini, karena di seberang sana sudah ada ilmu yang menunggu mereka. Para pelajar SD ini tahu resikonya, namun mereka juga sadar kalau masa depan tak akan datang dengan sendirinya. Setiap pagi mereka bertaruh nyawa untuk menggapai cita-cita, menjadi dokter, guru, atau mungkin pemimpin yang suatu hari nanti bisa membangun jembatan yang lebih kokoh dan layak dibandingkan yang setiap hari mereka lewati. Ironisnya, jembatan ini menjadi satu-satunya akses untuk menuju ke sekolah mereka, lantaran jembatan utama sebelumnya telah amblas ke dasar sungai. Kondisi ini sudah berlangsung selama 40 tahun, dan selama itu pula belum ada perhatian dari pemerintah terhadap akses jalan warganya. Salah satu siswa mengaku ketakutan jika harus melewati jembatan saat musim hujan tiba. Kondisi kayu yang sudah rapuh dan lapuk bisa menyebabkan jembatan amblas dan anak-anak terjatuh ke dalam sungai. Kepala Desa Cikadongdong, Teti Sumiati, mengaku bahwa pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan pembangunan jalan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya lagi. Di saat perangkat desa hanya bisa menunggu, di saat itulah anak-anak ini harus berjuang melintasi jembatan rusak hanya untuk bisa menuntut ilmu di sekolahnya. Lantas mau sampai kapan mereka harus bertaruh nyawa? Banyak cara dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba. Salah satunya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor polisi, seperti yang dilakukan ratusan warga di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dengan berbondong-bondong sambil membawa spanduk dan pengeras suara, massa mendatangi Polsek Panai Tengah, Labuhan Batu untuk berunjuk rasa. Tuntutan mereka hanya satu,
meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan serius memberantas narkoba yang marak dan sudah meresahkan masyarakat. Selain itu, pendemo juga meminta agar polisi tidak segan-segan menangkap para pelakunya dan menjeratnya sesuai hukum yang berlaku. Massa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu ini sempat menuding adanya keterlibatan oknum polisi membackingi bandar narkoba. Bahkan aksi unjuk rasa nyaris ricuh lantaran permintaan masyarakat untuk menghadirkan 3 oknum polisi yang diduga membackingi narkoba tidak dipenuhi. Massa akhirnya membubarkan diri usai diterima oleh Kapolsek Panai Tengah AKP Hamlan. Masyarakat mengancam untuk datang kembali apabila tuntutan mereka agar pemberantasan narkoba dilakukan secara optimal tidak segera dipenuhi. Festival Kebun Kliwon keempat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dibanjiri ribuan warga dari berbagai daerah. Mereka saling berdesakan memperebutkan bibit tanaman gratis yang dibagikan oleh para petani di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pembagian bibit ini merupakan bagian dari tradisi tahunan petani setempat sebagai upaya konservasi sekaligus mendukung ketahanan pangan. Banyaknya warga yang berebut membuat lansia terjatuh dan nyaris terinjak oleh warga lain yang antusias. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, 2.000 lebih bibit pohon mulai dari durian, kelengkeng, alpukat, sawo, anggur, dan jenis lainnya ludes diperebutkan warga. Tradisi ini sengaja digelar sebagai wujud rasa syukur yang diyakini akan membuka pintu rezeki dan keberuntungan. Sebelum tradisi rebut bibit tanaman digelar, dilakukan terlebih dahulu pagelaran kirap. Dalam acara ini, warga berjalan beriringan sambil membawa 3 gunungan yang terdiri dari hasil bumi, sayuran, dan aneka bibit pohon. Berbicara soal menu kepala kambing, memang sudah banyak jenis olahan yang kita kenal. Di Surakarta, Jawa Tengah, kepala kambing biasanya diolah menjadi tengkleng. Namun, tengkleng kepala kambing di Sate Badran ini berbeda karena proses memasaknya lebih lama atau di presto. Kepala kambing utuh yang sudah dibersihkan kemudian dimasak dalam panci bertekanan dengan aneka bumbu. Selanjutnya, setelah terasa empuk, kepala kambing dimasak lagi dengan bumbu tengkleng. Ada 2 jenis yang disiapkan, yaitu kuah segar dan kuah santan. Cara memasak dengan panci bertekanan ini membuat daging menjadi empuk. Menikmatinya pun menjadi mudah dan lebih terasa nikmat lagi jika menggunakan tangan tanpa sendok. Rasanya pun beda dengan olahan sejenis yang tidak dipresto. Menu ini awalnya dibuat dengan niatan coba-coba karena sang pemilik penasaran dengan hasilnya. Siapa sangka, berawal dari coba-coba, kini menu kepala kambing presto menjadi salah satu andalan kuliner di Surakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.